di video kedua ini kita akan bahas tentang gimana caranya riset suatu produk untuk dijual di e-commerce atau marketplace. Dari episode 1 yang kemarin kita udah bahas tentang gimana caranya menentukan suatu produk sebelum dijual di online kayak marketplace maupun di sosial media. Nah, dari yang episode pertama kita pasti udah nentuin ya kayak mau jualan produk apa nantinya gitu. Nah, di episode kedua ini kita benar-benar akan teknis, langsung nantinya cari tahu caranya riset itu gimana. Khususnya yang kali ini kita akan bahas di marketplace doang. Marketplace yang dimaksud di sini bisa kayak kita sebut merek aja ya, ada semacam Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan yang lainnya. Untuk riset kali ini sebenarnya nggak harus pakai laptop kayak gini. Kalian bisa juga riset di HP. Cuman kali ini biar aku lebih enak dan jelas juga waktu ngejelasin nanti, maka di sini aku akan pakai laptop. Dan kalau udah sampai ke tahap ini, artinya kalian sudah menentukan apa produk atau kategori produk yang akan dijual nanti. Nah, karena ini teknis, jadi kita juga akan pakai suatu kata kunci produk. Karena ini lagi musimnya PPKM dan orang-orang diajak untuk di rumah aja, makanya kita akan coba produk DIY tanaman. Maksudnya ini untuk beraktivitas di rumah dengan bercocok tanam. Nah, produk DIY ini isinya akan ada minimal nih ada pot untuk tempatnya, lalu media tanam, ini bisa kayak tanahnya yang sudah ada pupuknya. Terus juga ada bibit tanaman atau ada benihnya. Jadi sepaket yang isinya lengkap, orang-orang beli tinggal tanam. Ya, itu namanya yang DIY produk tanaman. Nah, di sini kita akan coba langsung ke laptop. Kira-kira produk ini bisa nggak ya kalau kita ikut bersaing di situ? Dan tadi aku udah mention ya ada beberapa marketplace yang bisa kita jajaki. Di sini kita akan coba 3 aja, Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Kita akan langsung ke Tokopedia dulu yang pertama. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari Tokopedia. Caranya kita tinggal ketik aja Tokopedia, lalu buka websitenya, dan kita cari di kata kunci. Contohnya tadi paket DIY tanaman. Nah, di sini sudah ketemu beberapa produk yang ditampilkan. Kita akan lihat mana yang relevan, yang paling sesuai. Kalau kita lihat di baris pertama, ini yang bisa dibilang kompetitor 1 gitu. Jadi dia jual pohon edukatif gardening DIY menanam. Dan dia menyediakan 3 jenis bibit yang akan diberikan secara random. Ini ada daftarnya. Kemudian kalau yang lain ini nggak relevan, produknya beda, kita coba cari lagi. Dan ini kelihatannya sama penjualnya. Dari desainnya bisa kita lihat dia sama. Lalu di sini kalau kita perhatikan ada tulisannya Jakarta Barat, sama ya. Jadi ini tokonya sama. Dan ini masih satu kompetitor, jadi kompetitor 1. Lalu di sini sampingnya juga ada paket lengkap anak berkebun. Ini paket DIY edukatif berkebun gardening. Nah, ini kalau kita lihat dari segi alamatnya, ini Jakarta Barat, yang satu Jakarta Selatan, artinya ini beda toko. Jadi kita bisa asumsikan dia sebagai kompetitor kedua. Gitu, kita coba cari lagi. Jadi sudah ada kompetitor sejauh ini untuk produk DIY tanaman di Tokopedia. Oke, yang ini sebenarnya nggak relevan ya produknya, soalnya kan ini lebih ke kerajinan, bukan beneran tanaman. Oh, ini juga ada tapi pot tanaman, agak beda sih, bisa kita kategorikan beda produk. Nah, mungkin ini nih. Ini ada DIY catnip organik, tanaman catnip paket lengkap, pot media benih 50 butir. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai kompetitor ketiga. Soalnya dia juga sama memberikan paketnya yang ada potnya, medianya, beserta benihnya. Dan di sini kita bisa lihat dia sudah terjual 112 kali
dan bintangnya 5. Artinya pelayanannya oke, pembeli puas. Kita coba lihat ke belakang lagi, ini masih orang yang sama, penjual yang sama. Ini beda, ini udah tanaman jadi. Dan habis. Jadi ada 3 kompetitor, ini kompetitor yang ketiga, dia sudah terjual 112 kali. Kita akan coba cek lagi kompetitor yang 1 dan 2 tadi. Ini dia belum laku, dia baru upload, ini ada tulisannya produk terbaru. Terus yang ini juga belum laku. Kalau kita amati, dari ketiga produk ini, yang paling laku keras adalah yang ketiga. Kenapa? Karena harganya paling murah. Ini 175, 181, dan yang ini cuman 22.900. Karena dia kompetitor yang paling kuat, kita bisa bilang gitu karena dia udah banyak terjual. Coba kita lihat. Oke, jadi penjelasannya isinya apa aja tuh udah ada di judul suatu produknya ya. Terus kita coba lihat fotonya. Jadi di foto pertama, foto yang utama, dia sudah ada paketnya. Jadi nanti yang akan dikirim tuh apa aja, udah ada di sini. Terus yang foto kedua, ini bibitnya. Dan fotonya cukup oke, jadi fokusnya ke bibit, tangannya pegang bibit dan belakangnya blur. Satunya lagi ini hasilnya kalau misalnya udah ditanam ada potnya. Oke, dan ini dia ngasih panduannya juga. Jadi dari segi foto ini udah oke. Kita akan lihat ke deskripsi produknya. Ini dia ngejelasin, dia ulangin lagi judulnya. Ini dia ngebahas soal manfaatnya, cocok buat buat penasaran gimana bentuknya, cocok untuk dan dia ngasih info tentang isinya tuh apa aja, produk ini isinya apa aja. Jadi dia udah ada benihnya, pot, media tanam, sekaligus panduan untuk cara menanamnya. Oke, jadi ini dia udah ngasih penjelasan kayak gitu dengan harga 22.900. Kalau kita lihat lagi ulasannya, hampir semua bintang 5 kecuali satu orang ini yang bintang 3. Oke, jadi misal nih nantinya kita mau jual produk ini, yang perlu kita lakukan adalah buat produk yang jauh lebih bagus dari kompetitor utama. Kalau misalnya kita back sebentar, kenapa yang ini lebih laku daripada yang lain? Karena pertama dari segi harga dia lebih murah, dan yang kedua dari fotonya. Kalau misal kita balik lagi, kita perhatikan yang atas tadi. Ini dia nggak ada foto produknya, dia cuma tulisan aja. Itu kurang menarik sebenarnya, soalnya kita disediakan tempat ini sebenarnya buat upload foto produk. Nah, kalau yang ini sebenarnya sudah oke, udah ada produknya, ada keterangannya juga, cuman harganya kemahalan. Kalau kita mau ikut bersaing di produk ini, yang perlu kita lakukan nggak serta-merta harus harganya lebih murah dari ini. Misal pun harganya lebih murah dari ini ya boleh gitu. Cuman kalian juga harus perhatikan apakah nantinya masuk juga budgetnya nggak gitu. Kalau misalnya dari bibitnya doang udah mahal, ya jangan dipaksain gitu. Kayak kalau misalnya rugi di awal sih nggak apa-apa, penjualan 1-2 untuk dapat ulasan. Cuman jangan keterusan juga gitu. Jadi pengembangannya apa yang bisa dilakukan? Menurutku personal yang bisa dilakukan adalah jual produk serupa yang lebih bagus, lebih lengkap, lebih menarik. Contohnya ini kan dia jualnya tanaman, namanya tanaman catnip ini tadi ya. Dan di sini kita bisa melakukan pengembangan dengan menjual bibit atau benih tanaman yang mana sekarang tuh lagi laku di pasaran. Aku sendiri kurang tahu tanaman apa aja yang lagi diburu, cuman kan biasanya pasti adalah jenis tanaman yang lagi musim atau lagi banyak dicari orang. Nah, coba jual produk yang kayak gitu. Jadi tanamannya nggak cuma satu tanaman ini, tapi kita jual tanaman lain yang lagi trending. Terus
Kalau dari segi foto udah oke. Yang bisa ditingkatkan lagi adalah bagian deskripsinya. Kalau deskripsi ini sebenarnya sudah lumayan oke. Jadi dia ada keterangannya, isinya apa aja. Cuman mungkin menurutku lebih bagus lagi kalau diperlengkap. Jadi pertama, produknya ini apa, fungsinya apa, manfaatnya tuh apa aja, bisa bikin apa aja gitu. Jadi diperbanyak lah untuk manfaatnya. Terus isinya apa aja tadi udah dijelasin, dan sebaiknya kasih juga semacam garansi atau apa ya, sesuatu yang meyakinkan orang untuk beli produk ini. Misalnya semacam kalau misal tanaman yang Anda tanam itu nggak hidup dalam waktu 1 minggu, kami akan kirim ulang secara gratis, atau kami akan siap mengirim kembali bibit tanaman yang baru gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin orang, oke, aku pilih ini aja soalnya dia ada garansi gitu. Jadi tambah sesuatu yang bikin orang yakin untuk membelinya. Oke, jadi itu tadi ya untuk yang Tokopedia. Sekarang kita move on ke toko yang lain. Kita akan coba Shopee. Dengan produk yang sama tadi ya, jadi paket DIY tanaman. Oke, dan di Shopee kayaknya lebih banyak kompetitornya. Kita akan coba lihat satu persatu. Aneka bibit tanaman pakai 3 pohon. Ini bukan DIY ya, ini cuma tanaman. Calathea pakai tanaman hias, pakai tanaman sirih, pakai tanaman hias. Oke. Nah, ini yang sama nih. DIY rumput kucing atau gandum. Nah, ini kayaknya mirip sama yang tadi. Dia kalau dilihat dari logonya sih kayaknya sama. Kita coba buka di tab baru aja dulu. Oke, dan harganya dia lebih murah, dia 15.990. Oke. Kalau kita lihat fotonya oke. Dia jelas menunjukinya. Nah, ini sesuatu yang bikin orang tertarik buat beli sih. Ditambahin promo belanja 40.000 dapat gratis 1 hadiah gitu. Nah, ini deskripsinya lebih lengkap. Sebenarnya produknya sama, tapi nggak tahu sih menjualnya sama apa enggak. Sekilas deskripsinya sama, dia ada sedikit nunjukin manfaat, ada isinya, tapi ada kelebihan lain. Di sini dia juga ngasih panduan cara menanam tanamannya. Oke, ini dari segi deskripsi bagus, dan harganya ternyata sangat murah sekali. 15.000, ya 16.000. Oke, kita move on ke kita coba cari produk yang lain. DIY rumput paket lengkap, pot, benih. Nah, gila, ini lebih murah lagi. Rumput gandum kucing atau paket lengkap 1.300. Paket lengkap semprotan rumput gandum kucing. Ini beneran bibit kan? 1.300 tuh kayaknya cuman benihnya doang deh. Oke, karena nggak login, kayaknya nggak usah. Sepertinya ini dia tuh ada paketnya yang 1.300, mungkin ini isinya benihnya doang, tapi kalau satu paket semua harganya 8.300. Dan oh ya, tadi belum sempat lihat. Nah, di Shopee dengan harga segini dia tadi sudah laku 5.300. Dia udah ngejual sebanyak 5.300 produk paket ini. Penilaiannya 4,9 dengan 2.100 orang. Oke. Kalau yang ini tadi harganya lebih murah, cuman mungkin baru di-upload kali ya. Dia terjualnya baru 585 sama 4,9. Oke, jadi udah ada 2 kompetitor. Yang satu ini, 2 ini pakai DIY rumput kucing lengkap. Ini yang ketiga, soalnya kalau kita lihat kotanya beda ya, ini Jakarta Barat, Semarang, Jakarta Selatan.
Dan semua ini kalau kita lihat lagi nih, ini semuanya sama, produknya sama, artinya ada 5 orang minimal sampai sejauh ini ada 5 kompetitor. Dan 5-5-nya ini yang dijual sama. Ini paket rumput kucing, paket rumput gandum kucing, rumput kucing, tanaman kucing, rumput gandum kucing, oke? Sudah ada 5. Tanaman rumput kucing 6, ini sama kayak ini deh kayaknya. Dan dia jualannya masih sama. Ini juga sama. Ini yang beda nih. Oke, jadi tenang aja karena masih ada yang beda. Di sini ada paket benih sama paket edukatif berkebun. Oke, jadi produk-produk itu tadi hampir semuanya menjual yang sama. Kecuali ini. Dia di sini menjual paket benih herb. Herb itu tanaman herbal. Kita coba buka 15 varian herbal. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini baru beda ya. Nah, ini yang beda. Dia harganya satuannya tuh 50.000 dan dia udah terjual 52 kali. Kita coba lihat ke bawah. Paketnya berisi aneka tanaman herbal. Dalam satu paket berisi ratusan benih bisa ditanam di dalam ruangan. Oke, jadi dia fokusnya ke tanaman herbal atau sayuran. Kita coba lihat yang ini. Dia jualan apa? Microgreen tanaman apa bagi anak murah. Dia ngasih video di sini. Kalau di Shopee memang videonya tuh masuk dalam bagian foto produk. Agak beda dari Tokopedia yang dia masukin URL dari YouTube. Paketnya yang ini dia ngejual ada media tanam, pupuk sama 3 jenis bibit. Bibitnya ini ada bunga, sayur. Oke, dan jadi dia bunga atau sayur. Tapi tanamannya ini doang pilihannya, nggak ada pilihan yang lain. Oke, jadi aku akan kelompokkan kayak gini ya untuk kompetitornya. Kompetitor 1 tuh semua produk-produk ini yang jual paket rumput kucing. Terus yang kedua adalah dia yang ngejual tanaman herbal. Lalu paket yang ketiga itu yang isinya tadi sayuran sama bunga. Ini bunga ini kita kategoriin sama soalnya dia bunga, sama-sama bunga produknya. Kita akan coba lihat lagi apakah ada produk lain di sini. Oke, jadi beberapa produk yang lain itu ada planting kit bambu hoki, oke. Oke, jadi yang ini bambu hoki fotonya oke. Ini kalau kita lihat kita udah bisa langsung tahu isinya apa aja. Terus hasilnya setelah ditanam tuh seperti apa. Dalam box nanti akan ada apa aja. Fotonya oke banget sini. Oke, jadi ini produknya agak beda soalnya dia menjual kita bisa bilang tanaman hias gitu ya. Berbeda dengan yang lain. Tapi minusnya dia nggak ngasih deskripsi produk. Paket menanam bambu hoki lengkap gitu doang. Sayang sekali sih. Oke, jadi dari segi foto oke. Judul gak ada masalah, cuma deskripsinya dia kurang. Ini kompetitor keempat ya tadi kalau nggak salah. Paket murah DIY rumput kucing. Oh ya, Keril. Nah, ini juga sepertinya ini tanaman hias juga. Ini juga
wet grass. Wah, kurang tahu sih jenis-jenis tanaman kayak gini tuh apa aja. Promo pada bunga matahari kekucingan. Ini masih sama, yang ini rumput kucing matahari. Oke. Ini apa? Ini juga sama, tanaman hias. Ternyata setelah kita cek di Shopee dengan kata kunci paket DIY tanaman, yang muncul banyak sekali, dan yang muncul itu bisa kita kategorikan sebagai kompetitor. Ada berapa? Tadi yang pertama ada mereka yang jual tanaman kucing, terus yang kedua tadi dia menjual tanaman herbal, terus ada yang jual bunga dan sayuran, terus terakhir ada yang jual tanaman hias. Berbagai macam ya tanaman hiasnya, entah apa aja namanya. Nah, apa yang bisa dilakukan atau improvement buat kita yang mau jualan paket DIY tanaman juga? Kira-kira apa yang bisa kita masukin? Kalau dari yang Tokopedia tadi, kan kita bisa jualan produk tanaman yang lagi booming, trending, dan belum dijual di situ. Ini juga bisa diaplikasikan di Shopee. Jadi kita lihat apa aja tanaman yang udah dijual. Kalau misalnya yang lagi trending itu ada di Shopee gitu, dan kira-kira nantinya akan laku atau banyak peminatnya. Kita akan ambil contoh ini ya. Bambu hoki ini dia tuh lagi trending, let's say gitu. Cuman dia udah ada yang jualan dan kalian maunya jualan itu. Terus gimana caranya? Lihat dari produk yang udah ada. Pertama, fotonya udah bagus, artinya apa? Kalian juga bisa foto yang kayak gini dengan produk kalian sendiri. Kalian foto yang bagusnya tuh sama atau lebih bagus dari produk-produk yang ini tadi. Terus yang kedua, coba mainin di harga. Bisa nggak ya harganya lebih murah dari yang udah dijual di Shopee ini? Misalnya nggak bisa, coba kalian kasih promo. Kasih kayak tambahan promo di Shopee. Meskipun harganya sama, tapi ada value lebih atau ada keuntungan lebih yang diperoleh dari pembeli. Terus yang ketiga, kita bisa bikin deskripsi produk yang lebih lengkap dari ini. Jadi deskripsi produknya tuh jangan cuma kayak gini, contohnya lah yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada dia manfaatnya apa aja, isinya paket itu apa aja, terus ditambah dengan cara menanam atau panduannya. Itu masukin aja semuanya di deskripsi. Bahkan plus kalau misalnya ada ketentuan pengiriman atau misalnya ada garansi tertentu yang mau diberikan, itu bisa dimasukin di deskripsi. Dan ditambah satu lagi biar lebih menarik, karena Shopee itu bisa masukin video di dalam foto, maksudnya di dalam slot foto itu bisa dimasukin video. Kalian bisa tambahin video yang menarik tentang misalnya cara menanam atau cara unboxing paket ini. Begitu dibuka nanti akan ada isinya ini, lalu akan langsung dicoba ditanam dan tunjukin hasilnya. Dibuat singkat tapi menarik. Nah, itu bisa jadi nilai lebih biar produk kalian lebih diminati dan lebih menarik bagi orang lain. Oke, rasanya udah cukup untuk Shopee. Kita akan coba move on ke Lazada. Kita masih pakai kata kunci yang sama ya. Oke, di sini muncul berbagai macam produk. Kita akan lihat pertama ada paket hemat benih sayur. Kita coba lihat dulu ya, apakah ini yang produk yang dimaksud? Bukan, dia cuman jual bibitnya doang. Jual benihnya doang. Ini jual tanamannya, ini jual tanaman, oke. Jual tanaman. Paket 13 sayur, promo. Nah, ini. Kompetitor 1, promo paket berkebun super lengkap. Dari Bogor, harga 149.000. Kita coba lihat lagi di bawah ada nggak ya yang lain. Oke, dari segi keywordnya kayak cuman ada satu doang nih di Lazada.
Dan kalau kita lihat harganya cukup mahal kalau dibandingkan dengan yang ada di Shopee tadi. Kita akan lihat dulu dari fotonya, dia udah nunjukin paketnya kayak gimana. Cuman ini ada sesuatu di sini yang nunjukin sepertinya produk isi-isinya, cuman ditutupin sama tulisan. Harusnya tulisannya nggak nutupin produk sih. Oke, ini yang aslinya. Oke. Jadi ini isinya ada ini sepertinya sih media tanam sama bibit dan panduan. Oke. Coba kita lihat ini apa ya. Oke, jadi dia ada 3 jenis paket. Yang pertama isinya tuh ini ada 4 jenis sayuran, kartu cara menanam dan lain-lain. Harganya 135.000 per box. Lalu yang kedua 145.000 per box. Jenisnya lebih banyak, isinya lebih lengkap, dan yang paling lengkap 185.000 per box. Oke. Terus harganya 149.500. Ini kayak paket yang tengah. Terus kita akan coba lihat deskripsinya kayak gimana. Paket super berkebun, terlengkap, termurah, gratis konsultasi. Oke, bagus. Ini sesuatu yang jadi nilai lebih ya. Dia ngasih gratis konsultasi. Nah, ini boleh juga dipraktekkan buat teman-teman yang mau jual semacam bibit tanaman, itu bisa ngasih gratis konsultasi. Jadi orang lebih milih yang bisa konsultasiin tanamannya daripada yang beli terus udah dibiarin aja, padahal belum tentu si pembeli itu benar-benar ngerti cara menanam. Oke. Jadi isinya tuh sayuran, dikasih media tanam, pupuk, tray. Oke. Dari segi isinya ini sangat lengkap, paling lengkap ya di antara yang lain. Tadi kan cuman ngasih pupuk, terus ngasih pot sama bibitnya. Kalau dia ngasih sesuatu yang lebih itu kayak tray semai, terus pupuknya pun ada berbagai jenis, ada pupuk daun, pupuk majemuk gitu. Cuman harganya dia mahal. Nah, dan di Lazada ini cuman ada satu doang kompetitornya, ini doang. Misal kalau kalian mau jual produk paket DIY tanaman untuk dijual di Lazada, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, jual produk yang belum ada di sini. Dia jualnya cuma sayur. Nah, kita bisa mengambil jualan yang sebelumnya, yaitu tanaman hias yang lagi trending. Nggak terbatas di situ sih, bisa coba tanaman lain. Dan yang kedua, buat harga yang lebih murah. Karena ini paketnya lengkap, maka harganya 149.000. Cuman kalian juga bisa bikin yang lebih murah, tapi paketnya dikurangin. Jadi pupuknya satu jenis aja, terus kasih pot, kasih bibit, bibitnya tanamannya yang menarik. Terus salah satu hal yang bisa kita contoh dari penjual ini adalah dia ngasih value lebih, yaitu bisa gratis konsultasi. Nah, kalau kalian tadi nerapin yang pertama jual paket tanaman, yang mana tanaman itu lagi trending, yang kedua harganya kompetitif, terus yang ketiga deskripsinya lengkap, terus yang keempat dikasih garansi atau kasih gratis konsultasi, plus misal kalian bisa nambah semacam diskon atau ngasih voucher ke pembeli. Nah, bisa dijamin kalau jualan kalian nantinya akan lebih laku daripada produk lain serupa yang ada di e-commerce itu tadi. Hal ini juga berlaku untuk e-commerce yang lain, misalnya Bukalapak atau JD.id. Dan kurang lebih itu tadi caranya riset produk di marketplace atau e-commerce. Hal ini juga berlaku untuk e-commerce yang lain seperti Bukalapak atau JD.id. Jadi beberapa hal yang perlu ditekankan kembali adalah pertama, cari dulu keyword atau kata kunci produk yang akan dijual di e-commerce. Yang kedua, cari ada berapa banyak kompetitor. Kalau sedikit, berarti kita bisa ikut masuk. Kalau banyak, amati dulu produknya. Kira-kira kita bisa nggak ya buat pembaharuan atau buat produk serupa, mirip, tapi beda. Jadi produknya nggak benar-benar sama, kira-kira bisa nggak? Kalau misal kalian bisa, berarti bisa juga masuk ke situ.
Dan yang ketiga adalah amati kompetitor yang sudah ada di e-commerce tersebut. Misalnya dia udah jualan lakunya tuh banyak berapa, kalian cek juga harganya berapa, bagaimana deskripsinya, yang mana kalau misal kalian lihat itu belum lengkap, kalian bisa jual produk serupa atau mirip yang kalian lengkapi lagi deskripsinya biar lebih bagus. Atau misalnya di situ fotonya belum bagus, kalian bisa perbarui. Jadi poin terakhir yang perlu diperhatikan adalah buat pembaharuan atau buat sesuatu yang lebih bagus dari produk yang sudah ada di e-commerce. Dengan cara-cara seperti ini tentunya produk yang kamu jual jauh lebih menarik daripada produk lain yang serupa yang udah ada di e-commerce atau marketplace. Dan itu aja video kali ini, semoga informasi yang kubagikan bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba jualan produk online. Video berikutnya akan membahas tentang gimana cara foto produk biar menarik, sekaligus dikasih watermark biar foto kita nggak dicuri sama orang lain. So that's all the video for today, thank you udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!